Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman hebat, jumpa lagi dengan Bu Wiga. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang model-model pembelajaran pendidikan anak usia dini atau PAUD. Baik, kita mulai saja ya teman-teman. Baik teman-teman, berikut ini adalah pengertian atau definisi dari model pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Joyce, bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang digunakan di kelas atau pembelajaran dalam bentuk tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran. Selanjutnya, menurut Saiful Sagala, bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar peserta didik untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Menurut Slavin, bahwa model pembelajaran adalah suatu acuan kepada suatu pendekatan pembelajaran, termasuk tujuannya, sintaksnya, lingkungannya, dan sistem pengelolanya. Sedangkan menurut Trianto, bahwa model pembelajaran merupakan pendekatan yang luas dan menyeluruh serta dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan pembelajarannya, sintaks atau pola urutannya, dan sifat lingkungan belajarnya. Menurut Syafarudin dan Irwan Nasution, model pembelajaran adalah deskripsi dari lingkungan pembelajaran yang bergerak dari perencanaan kurikulum, mata pelajaran, bagian-bagian dari pelajaran untuk merancang materi pelajaran, buku latihan kerja, program dan bantuan kompetensi untuk program pembelajaran. Sedangkan menurut Supriyono, model pembelajaran adalah sebuah rencana atau pola yang mengorganisasi pembelajaran dalam kelas dan menunjukkan cara penggunaan materi pembelajaran. Berikutnya adalah model pembelajaran inovatif PAUD implementasi kurikulum 2013. Salah satu ciri khas pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum 2013 PAUD adalah pembelajaran tematik terpadu. Dalam pembelajaran tematik terpadu di PAUD, kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk satu tema, subtema, dan sub-subtema dirancang untuk mencapai secara bersama-sama kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan mencakup sebagian atau seluruh aspek pengembangan. Selanjutnya adalah pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif membangun kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui tahapan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan. Selanjutnya adalah model dan metode pembelajaran PAUD. Yang pertama adalah model area. Pada model ini, anak diberi kesempatan untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri-sendiri sesuai dengan minatnya. Model ini menekankan pada prinsip yang pertama, memberi pengalaman pembelajaran pada setiap anak. Yang kedua, membantu anak membuat pilihan dan keputusan melalui aktivitas di dalam area-area yang disiapkan. Yang ketiga, adanya keterlibatan keluarga dalam proses pembelajaran dan pembelajaran pada model ini menggunakan 10 area. Yang kedua adalah model sentra. Model sentra mempunyai ciri utama yaitu pemberian pijakan atau scaffolding untuk membangun konsep aturan, ide, dan pengetahuan anak serta konsep densitas dan intensitas bermain. Model pembelajaran ini adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada anak yang dalam proses pembelajarannya berpusat di sentra bermain dan pada saat anak dalam lingkaran. Yang ketiga adalah model kelompok. Model ini anak-anak dalam satu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok, 3 atau 4 kelompok sesuai dengan minat dan jumlah anak, dengan kegiatan yang berbeda-beda. Salah satu kelompok melakukan kegiatan bersama pendidik dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan anak secara individu. Jenis kegiatannya adalah
pemahaman konsep dan materi yang memiliki tingkat kesulitan. Yang keempat adalah model sudut. Model pembelajaran ini perlu disediakan sudut-sudut kegiatan untuk dipilih oleh anak berdasarkan minatnya sebagai pusat kegiatan pembelajaran. Alat-alat yang disediakan harus bervariasi dan disusun menurut sifat dan tujuan kegiatannya. Baik, teman-teman, selanjutnya adalah model-model pembelajaran di berbagai dunia. Di sini ada model Montessori, Froebel, Highscope, Reggio Emilia, Bank Street, Eroksionian, kemudian Cooperative Learning, Homeschooling, dan yang terakhir Holistic. Baik, yang pertama adalah Montessori. Model Montessori mengacu pada pembelajaran yang dikembangkan oleh Maria Montessori dan ada 9 tahapan masa peka atau periode sensitif. Kemudian yang kedua adalah Froebel. Model pembelajaran Froebel adalah sebuah taman. Froebel menekankan pada pentingnya peranan guru dalam mempersiapkan pengalaman belajar, merencanakan pengalaman belajar selengkap mungkin, mengevaluasi rencana itu demi pengalaman belajar yang lebih dalam bagi peserta didik. Selanjutnya adalah Highscope. Pendidikan Highscope merujuk pada teori perkembangan Piaget dengan DAP-nya sebagai dasar dan tujuan jangka panjang proyek Highscope. Ya, selanjutnya adalah Reggio Emilia. Pendekatan Reggio Emilia dikembangkan untuk pengasuhan dan program pendidikan melayani anak yang dirancang untuk usia sejak lahir sampai 6 tahun. Reggio Emilia adalah model pembelajaran yang menjadikan metode proyek sebagai metode utama dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah Bank Street. Pendekatan pembelajaran pada model Bank Street adalah anak-anak merupakan pembelajar, pencoba, penjelajah, dan artis yang aktif. Anak-anak belajar dalam interaksinya dengan lingkungan. Model ini kadang-kadang disebut dengan pendekatan interaksi perkembangan. Selanjutnya adalah Eroksionian. Model Eroksionian memusatkan kajiannya pada perkembangan psikososial anak. Dalam perkembangan, anak melewati 8 tahapan perkembangan atau developmental stage, disebut siklus kehidupan atau life cycle, yang ditandai dengan adanya krisis psikososial tertentu. Teorinya menggambarkan perkembangan manusia mencakup seluruh siklus kehidupan dan mengakui adanya interaksi antara individu dengan konteks sosial. Ya, selanjutnya adalah cooperative learning. Adalah suatu strategi belajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Yang selanjutnya adalah homeschooling. Model homeschooling berbasis pada ide tradisional dari sebuah sekolah dengan menggunakan workbook atau buku pelajaran. Dan yang terakhir adalah holistic. Model holistik integratif merupakan model pembelajaran yang mengaplikasikan prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini melalui bermain yang sekaligus merupakan proses belajar bagi anak. Proses pembelajarannya menekankan pada aktivitas pembelajaran berpusat pada anak.